Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Serahkan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah masih Al-Haqqah ya. Saudara sekalian, surat Al-Haqqah terakhir dibahas tentang Al-Quran, yang Al-Quran ini tidak terintervensi oleh pikiran manusia, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah dikasih wewenang oleh Allah untuk menjelaskan maksud-maksud Al-Quran dengan komunikasi bahasa yang bahasa ini bahasa Arab, di mana bahasa Arab dipakai bahasa kitab suci akhir zaman, yaitu Al-Quran, supaya apa? Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ya, Quran dalam pengantar bahasa Arab la'allakum taqilun, agar kalian memahami, menyimpulkan apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran, sehingga komunikasi Allah dengan manusia akhir zaman ini digunakan bahasa Arab. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya dibahas wa ma huwa biqaulin syair, dan bukanlah dia Al-Quran biqaulin syair, ucapan penyair. Jadi biqaulin kalau terjemah harfiah itu dengan ucapan syair. Bahasa-bahasa penyair itu kan ada didominasi irama itu. Kadang-kadang iramanya memukau, maknanya kosong. Nah, Al-Quran ini bukan ucapan penyair, sehingga itu hasil olahan kreativitas akal dan perasaannya, tapi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran ini berbobot informasi kandungan yang dikandung oleh Al-Quran, sehingga Allah menggunakan pengantar la'allakum taqilun, agar kalian menggunakan akal, tapi bukan ngakali. Karena Allah menampilkan sebuah larangan, itu disuruh menganalisa, baik korban yang melakukan pelarangan tadi maupun yang taat perintah. Dan ini membentuk laku kesejarahan, supaya kita tidak mengulang manusia-manusia yang menolak konsep-konsep hidup yang dibawa nabi-nabi, termasuk Al-Quran.
Qalilan, sedikit sekali, artinya minoritas. Ma tu'minun, yang kalian mempercayai. Ya, artinya minoritas di sini maksudnya apa itu ya? Banyak manusia yang tidak memasang kesadaran akal pikirannya. Jadi yang didengarkan itu tidak membawa dampak positif, karena yang didengarkan itu bukan Al-Quran. Coba kalau kita kasih waktu mendengarkan Al-Quran, kemudian dicerna oleh akal pikiran kita, kemudian kita berupaya mencari fakta lapangan, pasti tambah yakin gitu ya. Maka sedikit orang yang melampaui ya, kronologi bagaimana kita mendapatkan hidayah. Yang kita pandang itu kan butuh dicerna, yang kita dengar kita butuh dicerna ya. Namun manusianya hanya dari sisi kenikmatannya saja, sehingga Al-Quran itu memang bisa dilakukan, tapi jangan mandek pada dilakukan Quran. Memang Rasulullah bersabda ya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan termasuk umat saya orang-orang yang tidak ya, mengiramakan Al-Quran bacaannya. Kenapa? Bukan qaulin syair, tapi bisa melampaui inspirasi seorang penyair, mengikuti alur-alur keindahan bahasa Al-Quran. Gitu ya. Makanya ketika Al-Quran turun ya, bahasa syair itu mendominasi ya para penyair Arab, sehingga ada pasar khusus yang di sana setiap pekan diadakan lomba syair. Gitu ya. Makanya ketika turun Al-Quran ada iramanya, ada tuduhan itu syair. Kalau syair itu kan bisa terhenti. Tapi informasi Al-Quran itu bukan sekedar keindahan bahasa, tapi ada pesan-pesan moral ya. Ada pesan-pesan kemanusiaan, dan itu bisa membentuk sebuah manusia yang memang benar-benar manusia, yang tidak dikendalikan oleh sekedar menangkap keindahan-keindahan bahasa ya, keindahan-keindahan warna, keindahan suara. Namun informasi ilmiah itu, teruskan keindahan bahasa dalam bentuk laku, bahasa laku ya, keindahan berpikir, keindahan menyimpulkan informasi ilmu itu ya, sampai sampel yang paling kecil itu ya. Innallaha la yastahyi, Allah tidak pernah malu, Allah tidak malu. Ayat riba menampilkan masalam pembanding, yang pembanding itu mengantarkan kepada apa? Allah yang membuat pembanding itu, sampel-sampel contoh. Ba'udatan, walaupun seekor nyamuk. Ini kan sebagai transfer mengenal Allah lewat nyamuk kan. Ya, coba bahasanya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Itu ada sentuhan-sentuhan syair ya. Tapi itu bukan sekedar didominasi keindahan menyusun kata, menata huruf-huruf. Tapi kalau memang ditelusuri betul ya, ada manusia yang paling ponga menentang Allah bisa menciptakan nyamuk. Itu ya. Padahal nyamuk itu tidak membentuk sejarah nyamuk. Manusia, kamu bisa membentuk sejarah kemanusiaan. Ya. Tertata pola-pola reproduksi nyamuk. Ada telurnya yang tertata, ada masa-masa menetasnya. Masya Allah. Siapa yang ngatur ini? Sebuah undang-undang yang tetap ini. Kan bukan nyamuknya. Lu kamu yang dikasih alat berpikir, kok tidak bisa menangkap ayat sekecil nyamuk sehingga kamu menyerah? Saya menyerah ya Allah, saya tidak bisa membuat undang-undang yang menjangkau seluruh makhluk semesta ini, tidak bisa. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka reaksi akalnya la'allakum ta'qilun ya apa sih ya? Itu ya. Fa'ammal ladzina amanu, orang-orang yang meyakini, menaruh kepercayaan bahwa tidaklah Allah menciptakan seekor makhluk sekecil nyamuk atau lebih, fama fauqaha itu di atas kecilnya. Itu ya. Iya. Faya'lamuna annahu haqqu mir rabbik. Itu pesan-pesan kebenaran ya
dari Tuhan mereka. Itu pesan kebenaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau ciptakan ini sia-sia. Bukan main-main. Ya, tapi ini memang serius supaya manusia dapat hidayah lewat nyamuk. Kemudian memicu kreativitas akal fikirnya. Ya Allah, saya tunduk ini. Masya Allah. Itu ya. Apa reaksi orang-orang beriman? Faya'lamun, itu reaksi ilmu itu. Wa amal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang mengkafiri, apa yang dikafiri? Perangkat-perangkat hidayah yang bisa dia dengar, bisa lihat, kemudian disimpulkan oleh akal pikirannya. Fayaquluna, hanya komentar. Madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih? Ya, tujuan Allah menciptakan contoh-contoh. Masa saya disuruh ya mengambil sampel nyamuk supaya saya mengikuti jejak nyamuk untuk patuh kepada undang-undang Allah? Masa saya harus belajar dari peraga nyamuk? Itu ya. Sehingga apa? Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu yang seharusnya dengan sampel contoh itu mengantarkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an itu bukan kalamul bashar, kalamullah ini. Maka qalilan ma yu'minun, sedikit yang menaruh kepercayaan bahwa bahasa Al-Qur'an itu memicu kreativitas untuk menyimpulkan dengan akal sehatnya. Apa kesimpulannya? Saya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan pernah membuat tandingan-tandingan perangkat-perangkat undang-undang yang itu bukan dari yang menciptakan saya. Nah, kita ini lebih unggul dari nyamuk atau nyamuk lebih unggul dari kita? Sehingga Allah mengatakan, kalau kamu tidak bisa menangkap ayat ya, informasi yang kamu sampaikan lewat nyamuk, kamu itu siapa? Afala taqilun kamu. Itu ya. Hadirin, wala biqaulin kahin, tidak pula berdasar ucapan dukun. Ucapan dukun kan kacau itu ya. Ya, mempercayai informasi ya yang berubah-ubah. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, semenjak turunnya Al-Qur'an ya, wilayah-wilayah yang bisa diintervensi oleh setan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andaikan satu kebenaran itu dibumbui 1000 kebohongan, berarti apa? Potensial bohong. Kahin, dukun itu ya. Di sini qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali ma tadzakkarun, sesuatu yang tadzakkarun ya, yang kamu bisa mengambil pelajaran itu. Nah, makanya berpikir dulu apa percaya? Ya, percaya dulu apa percaya dulu apa berpikir, atau berpikir baru percaya? Bisa dua-duanya. Oh, itu ilmu dari Allah. Ada orang tanpa berpikir sudah menghujam kepercayaan itu dengan bentuk pembuktian yang paling sederhana. Ketika para pedagang Arab itu ya, dia mengatakan gugusan bintang-bintang yang bertebaran tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kotoran unta menunjukkan adanya unta ya. Tapak kaki menunjukkan adanya yang berlalu lalang. Itu ya. Maka saya percaya itu alam ini bukti adanya pencipta alam. Itu ya. Nah, sehingga kalau dengan pikiran yang paling sederhana saja orang percaya, baru dibuka fakta-fakta bukti. Tapi ada orang yang harus pembuktian dulu baru percaya. Bisa lewat dua-duanya. Itu ya. Sehingga Rasulullah, innaka la, sesungguhnya engkau tidak Muhammad, tahdi, memberikan petunjuk hidayah, man ahbabta, orang-orang yang kau cintai sekalipun. Tapi innaka la tahdi, sesungguhnya engkau benar-benar membimbing ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa? Tidak mungkin Allah menciptakan telinga. Itu ya. Yang telinga itu dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Kenapa? Ada alat dengar, itu alat dengar, tapi ada daya dengar kan. Mata, ada daya lihat. Ya, memberdayakan daya ini butuh bimbingan. Nah, itu para ilmuwan. Ada larangannya, ada perintah. Berdayakan lewat sana. Kalau tidak percaya, bukti larangannya itu lakukan.
ilmuwan sekalipun nanti nyata itu ya. Ya, sehingga hadirin rahimakumullah, sedikit kalian yang bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Kamu tidak mensikapi Al-Quran itu sebagai sebuah informasi ilmiah dari yang maha tahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka disimpulkan tanzil yang diturunkan. Tanzil yang diturunkan tanpa permintaan. Nazzala yunazzilu, tanzil itu berarti berangsur gitu. Ada fakta ya, peristiwa, maka kita dituruni standar menganalisa peristiwa itu ya. Kemudian apa? Dikasih alat dengarkan ini ya. Cuma kadang-kadang mendengar ini butuh landasan dengar, bukan hanya diambil sisi-sisi hiburannya. Saya khawatir nanti Al-Quran itu diambil sisi-sisi hiburan suara indahnya, bisa gitu ya. Tapi kalau ini terlalu banyak itu ya, sehingga orang lupa pesan-pesan hidayahnya, pesan-pesan hidayahnya lupa itu ya. Nah, maka tanzil itu berangsur-angsur diturunkan sesuai dengan kebutuhan masalah dan jawabannya ya, mir rabbil alamin, dari pengatur pemelihara alam. Kamu ini termasuk bagian dari alam itu, sehingga manusia itu justru fakir kepada aturan Al-Quran. Nyamuk ya, nyamuk itu kan sudah mengerti ya rutinitas reproduksinya, tapi kan tidak ada terkena undang-undang nikah kan? Yang butuh makan kan bukan manusia saja itu ya. Itu pesan-pesan tidak mungkin habis, bisa digali itu ya. Coba bagaimana nyamuk itu tidak diberi akal oleh Allah SWT. Rezekinya yang paling sulit di bawah kulit manusia, tapi ada karena kekurangan konsumsi makan nyamuk musnah ya. Ada itu ya. Lu kita dikasih akal, dipermudah oleh Allah SWT. Lu kok malah menggunakan akalnya untuk melawan syariat, itu gimana? Kenapa? Kebutuhan perut. Hadirin rahimakumullah, banyak contoh-contoh yang kita ambil dari seekor nyamuk gitu. Sehingga tanzilum mir rabbil alamin. Kemudian dikasih ancaman ini ya. Seharusnya orang yang paling layak itu ya untuk mencampur hasrat-hasrat keinginannya pada informasi langit yang penerima kan. Yang menerima saja dikasih peringatan oleh Allah. Walau takawwala itu ngarang, ucapan ya. Berarti apa? Andaikan kau sengaja mencampur ucapan alaina, atas kami, Al-Quran tadi, ba'dul aqawil, sebagian perkataan-perkataan, tidak keseluruhan ketol kan, sebagian saja lah ya, supaya tidak kelihatan terintervensi oleh keinginan Rasulullah SAW ya. Konon ketika Zainab, istri putra angkatnya Rasulullah, istri Zaid itu ya, itu kan terjadi cekcok rumah tangga ini. Itu sudah turun wahyunya ini ya. Falamma qadha Zaidun wataran zawwajnakaha, saat Zaid menceraikannya maka kunikahkan ya dia dengan kamu. Jadi ya, siapa? Zainab itu dinikahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ayat itu turun. Nah, ketika si Zaid ini menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, sepertinya rumah tangga saya ini tidak bisa dipertahankan, itu tidak bisa. Itu Rasulullah, padahal wahyunya sudah turun, amsik alaika zaujak, tahan dulu jangan kau ceraikan. Itu langsung didapat teguran dari Allah SWT. Muhammad, apakah kamu takut kepada manusia? Ini ya, padahal ayatnya sudah gue turunkan, sudah kunikahkan dia dengan kamu. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan kalau Rasul itu menyimpan wahyu, ayat ini pasti disembunyikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu tidak terjadi kan, malah menimbulkan teguran kan. Jadi tidak bisa berkutik sudah. Jangan menambahi ya, mengintervensi satu kata yang itu bukan dari kami.
Maka ancamannya apa? La akhadna, pasti kami pegang minhu darinya bil yamin dengan tangan kanan. Maksudnya apa? Tak tandangi kamu. Itu ya. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diancam ini? Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Nah, sekarang berita kan tidak semacam itu. Ya. Peristiwa 1 jam saja berbeda perubahan dari peristiwa aslinya. Ada kecelakaan lalu lintas, si dia mengatakan gini, saya di lapangan tadi, namanya kepala itu pecah, tambahi lagi sampai otaknya itu bisa berjalan gini. Nah, besok itu baru 1 jam, besok pasti tambahi lagi, darah berceceran. Wah, dari meninjau dari mana pun ya. Nah, itu hadirin rahimakumullah. Maka Al-Quran dibersihkan dari intervensi pikiran perasaan seorang manusia, Rasul sekalipun Muhammad SAW. Itu ya. Nah, di sini summa kemudian lakotokna, benar-benar kami potong minhu, lantaran dia tadi ya. Bisa juga minhu dari Rasulullah al-watin, itu urat jantungnya. Jadi urat yang paling dominan ya dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menambah kata-kata Al-Qur'an. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka boleh dibuktikan semacam ini ya. Boleh dibuktikan bahwa Al-Qur'an itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun qiraah yang berbeda itu tidak sampai merubah makna aslinya. Itu ya, qiraah-qiraah yang terjadi itu malah menambah kekayaan meninjau Al-Quran. Qiraat-qiraat yang terjadi, bacaan-bacaan itu. Nah, sehingga apa? Menambah kayanya ya informasi ilmu dari Al-Quran. Itu ya. Fama maka tiada minkum di antara kalian ya, min ahadin seorang pun anhu darinya hajizin yang bisa menghalangi hukuman Allah ini. Malaikat sekalipun ya pada Rasulullah SAW ini ya hamba yang dijadikan standar penghambaan ya bagi kemanusiaan ini. Itu disebut Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin ya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Al-Quran la tadhkiratun, benar-benar peringatan ya. Seharusnya Al-Quran ini ya yang kita baca, yang kita dengar, yang kita analisa informasinya itu menimbulkan peringatan bagi kita. Tapi kan tidak banyak ya. Sehingga Al-Quran itu hanya diperingati, bukan difungsikan sebagai peringatan yang setiap saat memperingati kita. Sehingga upacara. Kalau yang diperingati itu kan upacara. Tapi kalau cara hidup itu yang seharusnya menjadi cara kita. Coba mulai ya kita menangkap informasi alam, bagaimana panduan Al-Quran. Kalau seekor nyamuk saja dicipta oleh Allah supaya manusia tidak menjadi pembangkang atas penciptanya. Bagaimana keteraturan makhluk semacam ini? Kalau kamu tidak mau sujud, semesta sujud kepada Allah. Kalau kamu tidak mau tunduk, semesta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Quran menegaskan itu. Makanya hadirin rahimakumullah, sehingga apapun yang kecil itu jadi besar kalau landasan pijakannya Al-Quran ya. Coba hubungan kelamin itu kan bukan manusia saja kan, termasuk nyamuk itu hubungan kelamin itu bisa bertelur. Kelaminnya seberapa itu? Ada akad nikahnya kan? Tidak ada kan? Tapi manusia kenapa pakai akad nikah? Kenapa manusia ada struktur rumah tangganya? Karena ini memerankan peran sejarah Islam. Kamu bukan sekedar reproduksi, tapi reproduksi untuk apa kamu itu? Itu ya, bukan ada sekedar ada, tapi ada ini untuk menjadi hamba bagi yang mengadakan kamu. Standarnya gimana? Ya Al-Quran ini standar penghambaan akhir zaman. Itu ya, ada seorang mufassir namanya Imam Ar-Razi, seorang filosof, memang memahami tafsirnya agak rumit itu. Beliau menyimpulkan ini, coba analisa ya, per huruf
Al-Quran dimulai dengan huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan huruf sin. Itu kalau digabung bas, itu artinya apa? Cukup Quran ini cukup. Hadirin rahimakumullah, maka fama minkum min ahadin anhu bihajizin wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran la tadhkiratun, benar-benar memberi peringatan, bukan sekedar kau peringati. Kalau peringati ada momen tertentu kan, tapi kalau peringatan setiap saat, yang lebih baik mengantisipasi atau menangani masalah, antisipasi terhadap masalah. Maka standar ya mengambilnya kan ada, bukan hasrat yang saya jadikan, tapi hasrat harus standarti. Saya punya keinginan, mana jalannya, itu ya. Saya tidak ingin, jangan-jangan yang tidak ingin itu menyelamatkan. Maka jalannya apa? Kamu tidak ingin itu berarti meninggalkan sesuatu kan? Seperti halnya kamu ingin menjalani sesuatu, cara ngambilnya gimana? Oh, di sana Al-Quran. Kenapa? Allah tidak mempercayakan manusia dengan akalnya bisa selamat. Maka standar berpikir diturunkan gitu ya. Sehingga afala taqilun itu kitab Allah itu. Tidak berani menantang. Tidakkah kamu menyimpulkan dengan akalmu? Berarti akal itu kan berfungsi, tapi jangan sampai ngakali. Kalau ngakali, maka akal itu jadi alat kebenaran, bukan analisa sebagai bentuk informasi kebenaran. Itu ya. Hukum akal itu kan termasuk menyalahi hukum akal itu kan ini. Menghimpun dua hal yang berlawanan. Itu ya, ini perusak dengan yang memperbaiki dijadikan satu. Melawan hukum akal apa enggak? Saya berobat tapi pantangannya saya jalani. Sebaik-baik berobat itu mencegah diri supaya tidak berobat, kan gitu kan, supaya saya tidak berobat. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, tadzkira itu benar-benar Allah mengatakan ada wa inna, itu takkid itu ya. La itu benar-benar sesungguhnya, tadzkira peringatan Al-Quran itu. Namun lil muttaqin, bagi orang-orang yang menjaga diri. Wako itu artinya menjaga kan, wikoya itu tameng, penjagaan. Nah, pertanyaannya gini, manusia itu ada rasa takut apa enggak? Ada rasa takut, dan itu dari Allah, itu hidayah, itu modal untuk bertanya. Itu ya, bertanya saja tidak semua orang kita tanya. Itu ya. Kenapa? Andaikan kamu tidak bertanya, kamu lakukan, kamu punya minimal punya pengalaman. Iya, saya dulu semacam ini, maka saya harus hati-hati. Nah, muttaqin itu orang yang hati-hati. Sayyidina Umar kata, ditanya takwa itu apa sih? Beliau memberikan ilustrasi gini. Kalau kamu berjalan, di situ banyak pecahan kaca, banyak duri. Apa yang kau lakukan? Saya hati-hati. Itu takwa, itu hati-hati itu. Pertanyaannya gini, adakah orang yang tidak hati-hati? Bukan hati-hati. Itu ya, dua kali itu, hati-hati. Peringatan kan itu ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Maka tanyalah kepada fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kepada ahli Quran. Zikra wal Qur'ani dzikr, demi Quran yang penuh peringatan-peringatan. Nah, sekarang bertanya kepada siapa? Bukan kepada Quran kan? Ahli Quran enggak kan? Ya, hadirin rahimakumullah, kalau kita berhati-hati, maka jadilah Al-Quran ini sebagai sumber yang memperingatkan mana bahaya kalau kita jalani, mana bahaya kalau kita tinggalkan. Mungkin yang kita tinggalkan malah tidak bahaya, yang kita jalani malah bahaya. Itu ya, makanya bahasanya fa'akhadzahumullah, Allah mengambil. Diterjemahkan apa? Maka Allah menghukum, menyiksa. Ya, apa yang saya ambil sebagai standar untuk tidak saya jalani itu berkonsekuensi. Apa yang saya ambil untuk sebagai standar saya jalani mengandung konsekuensi itu. Takut enggak itu ya? Makanya kalau kamu dikasih pengalaman, kadang-kadang pengalaman kan lupa ya, fas'alu ahla dzikr, bertanyalah kepada ahli Quran. Itu ya, siapa ahli Quran itu? Ya ulama Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya, wa ulul ilmi dalam Al-Quran, orang-orang
yang memiliki informasi ilmu. Ilmu yang paling ilmu itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala yang Allamul Ghuyub, yang Maha mengetahui kegaiban itu. Kemudian wa inna, dan sesungguhnya kami la na'lamu, benar-benar mengetahui, anna, bahwasanya minkum, di antara kalian, mukadzibin, pendusta, orang-orang yang berdusta. Itu ya, berdusta ini apa? Berdusta kalau dirumuskan dalam standar perlindungan itu bahaya. Larangannya dusta. Loh, kalau larangannya itu dusta bukan dari Allah, ketika saya menjauhi larangan, apa bukan dusta saya ini dalam bentuk lagu? Kalau larangan itu bukan larangan Allah, saya jadikan standar pengaman untuk supaya terhindar dari bahaya, padahal bukan larangan Allah. Apa saya tidak berdusta? Seperti halnya perintahnya sama. Itu ya. Maka bahaya manusia. Kenapa? Dustanya itu sistemik. Ada bahaya yang paling bahayanya manusia. Kenapa? Bikin standar pengaman sementara Allah tidak mengatakan itu bahaya. Itu berbicara manusia ya. Maka kata-katanya bohong, kemudian dituangkan dalam bentuk hasrat, itu ya, bikin standar hukum. Apakah hukum itu bukan hasil kebohongan, dan konsekuensinya nanti di akhirat. Itu masya Allah, hadirin rahimakumullah. Maka ada perintah ya, fasbir li hukmi rabbika, kan sebelumnya itu ya, fasbir ya li hukmi rabbika, itu ayat sebelum 48 ini, surat Al-Qalam itu. Fasbir, maka sabarlah engkau ya Muhammad. Yang kesabaranmu itu untuk apa? Hukmi rabbika, ketetapan Tuhanmu. Kalau tolok ukur kita ini hari ini gagal berhasil, dunia pasti tidak sabar. Seiring keperpihakan gagal berhasil, maka sabar itu kepada ketetapan. Apa ketetapan larangannya? Tidak pernah berubah. Itu dari yang Maha Tahu bahaya kok, yang melarang itu. Itu Rasulullah ya, fasbir li hukmi rabbika. Sabar itu butuh pijakan. Keperpihakannya kepada siapa sabar? Untuk ketetapan Allah. Wala takun ka sahibil hud, kamu jangan seperti ya orang yang tinggal di dalam perut ikan Nabi Yunus. Ya, beranjak karena orientasinya apa? Yang saya ajak sudah mau kepada saya. Lu bukan mengajak orang kepada kamu kok. Kamu mengajak orang itu kepada Allah untuk jadi hamba Allah. Ketika ditolak lalu kamu pindah, siapa yang merintahkan pindah? Itu ya. Lu karena itu seorang kekasih, hukumannya langsung. Seperti halnya Rasulullah tadi, keputusannya sudah ada. Lalu ucapannya gini, amsik alaika jauzaka. Lu apakah tidak melawan Allah itu? Tahanlah istrimu, jangan kamu ceraikan. Keputusannya sudah ada. Itu ya. Lu itu dinilai tidak sabar. Padahal hadirin rahimakumullah, beban yang Allah berikan kepada seorang utusan beda dengan orang umum. Nah, sehingga fasbir li hukmi rabbika. Ya, kembali kepada ini. Wa inna, dan sesungguhnya kami la na'lamu, benar-benar tahu. Itu kan bahasa kedekatan. Iya. Allah itu kan bahasanya dekat. Ketika saya mengatakan kita-kita ini siapa? Maksud kita-kita ini kadang banyak ingkar kepada Allah. Kan bahasanya kan enak. Yang mengucap maupun yang mendengarkan kena. Itu ya. Sehingga Allah mengatakan wa inna, dan sesungguhnya kami la na'lamu, benar-benar tahu. Kamu sendiri tahu ketika melakukan sebuah kebohongan. Apa enggak tahu? Ketika orang ya membuat perintah, yang perintah itu bukan perintah Allah, lalu perintah itu diucapkan dalam bentuk kata-kata dan dilaksanakan dalam bentuk laku, apakah bukan itu kebohongan semuanya? Yang mengatakan, yang menjalani juga tahu saya ini bohong. Wong Allah tidak mengatakan gitu. Ya, itu kan bahasa kedekatan. Wa inna, dan sesungguhnya kami ini la na'lamu, benar-benar tahu, anna, bahwasanya minkum, di antara kamu, mukadzibin, para pendusta. Apa yang didustakan? Saya mendustakan itu butuh alat.
Ketika saya menolak, saya punya ganti. Itu ya. Padahal manusia itu ada perasaan takut. Kan tidak mesti harus takut ini saja dijadikan modal untuk berbuat tidak berbuat. Minimal saya bertanya, ini bahaya enggak ketika saya jalani? Seperti halnya ketika saya tidak jalani, apakah konsekuensinya ada? Ono penasihat hukum kok. Itu masalah bahaya dunia saja, kita butuh penasihat hukum. Kenapa saya tidak tahu? Padahal Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, dimudahkan. Walaqad yassarnal Quran. Sungguh telah kami mudahkan Quran. Kalau lidzikri, untuk kamu ambil peringatannya. Ada penentangnya kok. Penentang nabi-nabi kan bentuk sejarah. Seperti halnya orang-orang yang mengikuti jejak nabi-nabi sedang berlangsung sejarah hari ini. Masa itu bukan peringatan? Itu ya, lidzikri, untuk peringatan. Makanya la tadzkiro itu paling mudah itu ya. Itu ya, larangan Allah apa bukan peringatan? Seperti halnya perintah itu juga peringatan. Kalau kamu tinggalkan hati-hati. Perintahnya pun kalau kamu tinggalkan, larangannya kalau kamu jalani hati-hati. Itu ada wa'dun wa wa'id. Janji selamat dan ancaman celaka. Itu Al-Qur'an. Hari ini masih ada kok. Tidak pernah direvisi. Boleh dikritisi. Tapi yang ilmiah jangan pakai nafsu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, mukadzibin. Kami kenapa pelakunya tahu? Standarnya ditolak tahu. Kamu nolak tidak mau itu apa alasannya? Saya punya gantinya. Itu ya. Maka wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu la hasratun, benar-benar menjadi penyesalan alal kafirin, atas pelaku-pelaku kafir, orang yang menutup diri dan menutup orang lain dari informasi Al-Quran. Bisa saja saya menutup diri. Kalau saya menutup diri kan saya punya masalah saya ini. Kalau saya mengikuti standar itu saya rugi. Ruginya rugi mana? Dunia atau akhirat? Itu ya. Maka kalau Al-Quran itu menjadi bahan penyesalan bagi siapa manusia, ya kita yang baca Quran apa enggak kena? Sayyidina Umar mengatakan ini, yang dibicarakan menolak ajaran Taurat, ajaran Injil itu Bani Israel. Lu kalau Bani Israel masih ditungguin Nabi Musa, itu sudah menentang Nabi Musa, maka kamu punya potensial lebih banyak melebihi Bani Israel untuk menentang Al-Quran ini. Kenapa? Dipisahkan waktu gitu ya. Itu ya, karena Allah sudah tidak menurunkan kitab dari langit lagi, itu terakhir, maka mutaakhir, yang diakhirkan turunnya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia di Al-Quran lagi lah benar-benar hakun, ya, kebenaran, yakin, yang yakin. Kenapa? Larangan ada faktanya, pelakunya ada akibat dari melakukan larangan, yakin itu, hakun yakin itu ya. Hakul yakin. Orang mengatakan ainul yakin, penglihatan, ada buktinya delon. Itu ya, kalau standar penilainya hakul yakin. Tapi kalau membuktikannya ainul yakin, ada penentang nabi-nabi. Orang yang paling banyak bondo punya selamat itu musuhnya nabi-nabi. Itu ya, siapa yang celaka? Musuhnya nabi-nabi. Orang yang paling sempit kesempatan untuk selamat itu nabi-nabi. Sampai tidak ada orang dekatnya di dasar laut dalam perut ikan, orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi Yunus. Orang yang menderita sakit tidak ada seperti sakitnya Nabi Ayub, tapi orang beriman. Itu kan bahaya dunia sih. Dicari jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan. Ini loh penderitaan. Iya, sudah dilampaui para nabi-nabi orang pilihan. Kalau kami ini hari ini kamu tidak memakai Al-Quran sebagai standar peringatan, maka kamu akan menjadi orang-orang yang merugi di dunia, yang rugi di kubur menyesal, ya, di akhirat jauh lebih menyesal. Sebelum penyesalan itu terjadi, mari kita dekat kepada Al-Quran. Caranya gimana? Syukuri kalau kita bisa ngaji Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri, dikasih konsumsi semacam ini,
Itu ya. Ini konsumsi enggak ini? Jangan konsumsi nanti di sana itu saja. Kita loh setiap hari maktubah itu hidangan. Ya, maktubatullah. Al-Qur'an itu hidangan dari Allah. Itu ya. Makanya Rasulullah sampai doa, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a sadri. Jadikan Quran ini penyubur hati saya, dada saya, wa dhihaba hammi, penghilang kesedihan saya. Itu Al-Qur'an ini. Hadirin rahimakumullah, ya. Sehingga coba wa innahu latadhkira wa inna la na'lamu wa innahu masyaallah. Maka fasabbih, ya. Bertasbihlah bi ismi, dengan dasar ismu, nama Rabbika pengaturmu. Subhanallah, saya dilarang. Padahal Allah tidak pernah memetik rugi saya menjalani larangannya. Subhanallah, maha suci Allah, saya ini diperintah Allah. Padahal Allah tidak pernah memetik untung saat menjalani perintah. Itu ya, itu melebihi sayang orang tua kita, benar. Melebihi dari orang dekat kita yang merawat kita. Sebelum kita berbuat dengan dasar perintah, sebelum kita tidak berbuat dengan dasar perintahnya, masih dalam bentuk sperma, Allah sudah memberlangsungkan kebaikannya kepada kita. Coba renungkan itu ya. Ya Allah, saya ini siapa, tidak mau kau atur. Sehingga ketika kita sholat itu subhanallah, saya bisa sholat ya. Rugi apa ketika manusia tidak sholat? Itu ya. Ketika kita hadir di rumah Allah, rugi apa kalau tidak dihadiri? Allah akan mengganti orang lain yang menghadiri rumahnya. Allah akan mengganti orang lain ya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fasabbih itu seolah-olah kemenangan ya. Menang saya ketika saya dekat memahami peringatan Allah. Ini kan dinilai mendekatnya gini ya. Kamu tidak bisa mendekat kamu. Tapi ketika kamu bisa mendekat, itu semata-mata pertolongan Allah. Coba kalau kita bisnis takut rugi, tanya apa enggak? Ketika tanya saja ikut pelatihan. Rekan bisnis tidak semua orang saya percaya. Andai kan saya percaya, modalnya sedikit saja dulu. Lu ini penyesalan dunia akhirat loh. Lu kita kok ngawur dalam hidup ini. Itu ya. Berani kita, konsekuensinya sampai hari kiamat nanti. Maka fasabbih, ya, jadikan semua kepatuhanmu itu tasbih. Subhanallah, saya kau larang ya Allah, dan saya bisa menjauhi larangan. Saya kau perintah ya Allah, dan saya bisa menjalani perintah. Itu pun tak sempurna, ya. Maka ismi Rob pengaturmu, Al-Azim yang maha agung. Siapa Rabbika ini? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, sampai puncak kemenangannya itu surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Sebab pertolongan Allah itu tidak mau diakui oleh siapapun, termasuk Rasulullah. Wal fath, kemenangan. Nah, kita dibuka hati kita dengan Al-Qur'an ini. Buka. Siapa yang buka hati ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia tidak bisa. Itu ya, apa tidak disyukuri itu ketika kita dekat dengan Al-Qur'an. Walaupun tidak paham, tidak apa-apa, tapi dekat ini hidayah Allah itu. Nanti ditetesi terus, maka hati yang membatu itu akan menjadi mengeluarkan air kehidupan. Ya, Al-Azim, Allah itu yang maha agung. Saking agungnya, siapa yang diagungkan saat Allah melarang? Kita yang diagungkan. Kita yang diagungkan saat diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itu surat ya Al-Qalam, Al-Haqqah itu ya. Nah sekarang bismillahirrahmanirrahim, Ma'arij. Sudah saya? Iya. Iya. Sa'ala sa'il bi'adzabi waqi'. Ya, sa'ala ya. Ya. Meminta, sa'il peminta bi'adzabin waqi', ya, tentang azab yang pasti terjadi. Nah, kita jangan seperti orang kafir ini. Banyak Allah itu mengudal kenikmatan-kenikmatannya. Itu ya. Kalau dalam surat Ma'arij ini, orang mengenal Allah lewat azab, itu berarti hatinya keras. Ya. Al-Quran mengajarkan kita mengenal Allah lewat nikmat-nikmatnya. Itu
Dan nikmat yang paling nikmat itu pembekalan hidup yang dengan ini kita bisa menikmati kehidupan walaupun dalam kondisi yang paling kritis. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Gitu ya. Nah, ini surat Ma'arij indah. Sa'ala sa'il bi'adzabin waqi. Minta disegerakan. Padahal kita jauh dari Al-Qur'an itu azab, jauh dari peringatan Allah itu azab. Kenapa? Seperti halnya binatang yang tidak menangkap kecuali kata-kata tanpa pesan itu tadi ya. Saya pikir itu ya. Jadi Al-Quran itu firman Allah yang memicu kreativitas akal untuk dekat kepada Allah, bukan ngakali lah ya, tapi mencerna dengan akal informasi Al-Quran, dan itu semuanya peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita telaah dijadikan hidayah. Marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyuka wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyuka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta oleh seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir, ketentuan yang telah Kau tentukan bagi kami semuanya adalah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.